Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Oke teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sedikit menjelaskan ya sebuah istilah ya. Pada video Uda Nazar sebelumnya itu sempat Uda Nazar singgung itu mengenai ban mobil. Nah, istilah tersebut yang mungkin teman-teman mengenalnya adalah break in pada ban mobil. Sebelumnya Uda Nazar akan sedikit menjelaskan ya apa itu break in pada ban mobil. Nah, istilah break in dalam konteks ya ban mobil itu bukanlah istilah teknis baku dalam bahasa Indonesia. Nah, istilah break in berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah itu berarti masuk ke dalam atau apa ya, membuka jalan lah istilahnya itu ya. Dalam konteks ini break in merujuk pada proses awal penggunaan ban untuk menyesuaikan diri dengan permukaan jalan ataupun lintasan yang akan teman-teman lewati. Nah, break in pada mobil atau sering juga disebut dengan istilah running in. Nah, itu adalah proses penyesuaian antara ban baru yang telah kita pasang dengan permukaan jalan. Nah, pada tahap ini komponen-komponen ban seperti karet, kawat baja, dan senyawa-senyawa kimia lainnya itu masih dalam kondisi baru dan perlu waktu untuk mencapai tingkat fleksibilitas dan daya cengkram optimal pada lintasan ataupun jalan yang kita lewati. Efek dari break in ban itu sendiri selama proses break in itu ya, itu ada beberapa hal yang terjadi. Antara lain itu misalnya begini ya, perubahan dari bentuk ban. Nah, ban baru yang kita pasang itu akan sedikit berubah bentuk menyesuaikan dengan tekanan udara yang kita berikan, kemudian beban kendaraan itu sendiri, dan permukaan jalan yang teman-teman lintasi. Kemudian peningkatan daya cengkraman pada ban. Nah, senyawa kimia pada permukaan ban itu akan menyesuaikan dengan kondisi jalan yang kita lewati sehingga meningkatkan daya cengkram dan traksi ban kita terhadap lintasan ataupun jalan yang kita lewati. Kemudian ada peningkatan fleksibilitas. Nah, komponen-komponen ban yang menjadi lebih fleksibel dan dapat menyerap guncangan yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Kemudian ada kelebihan dari break in ini, itu katanya yang mungkin sudah lebih berpengalaman ya, itu katanya umur ban itu lebih panjang. Nah, dengan melakukan break in dengan benar, umur ban dapat lebih panjang karena komponen-komponen ban sudah beradaptasi dengan lintasan yang akan kita lewati. Sedangkan untuk performa ban sendiri katanya lebih optimal setelah kita melakukan break in, itu akan memberikan performa yang lebih baik seperti daya cengkraman yang lebih baik, mungkin handling yang lebih stabil, dan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Nah, ini yang referensi yang setelah udah dapatkan ya. Kemudian mencegah keausan yang tidak merata. Nah, proses break-in sendiri itu bisa membantu mencegah keausan ban yang tidak merata, sehingga ban dapat digunakan secara maksimal diiringi dengan spurring dan balancing ya tentunya. Nah, apakah penting untuk melakukan break-in pada ban ini? Beberapa referensi udah Nazar baca dan udah lihat itu break-in ban ini sangat penting karena ada beberapa alasannya, yaitu kita bicara tentang keselamatan misalnya nih. Nah, ban yang sudah melalui proses break-in ini akan memberikan daya cengkram tentunya yang lebih baik sehingga akan meningkatkan keselamatan berkendara dari teman-teman. Kemudian jika kita melihat dari efisiensi, itu katanya ban yang performanya optimal akan mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi kendaraan, walaupun kalau menurut Uda Nazar tidak terlalu signifikan. Ya, ini menurut Uda Nazar, bukan menurut yang lain ya. Kemudian umur ban sendiri itu dengan melakukan break-in, umur ban dapat lebih panjang sehingga teman-teman tidak perlu sering mengganti ban. Nah, ini juga menurut Uda Nazar tidak terlalu signifikan karena umur ban itu ya banyak pengaruhnya ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan break-in? Untuk melakukan break-in pada ban itu teman-teman ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan ya selama proses break-in itu. Misalnya begini, hindari melakukan menghindari akselerasi dalam mengemudi dan pengereman mendadak karena dapat menyebabkan keausan ban yang tidak merata. Jangan membawa beban berlebih. Nah, beban yang berlebih ini itu dapat mempercepat keausan dari ban mobil teman-teman itu.
Batasi kecepatan kendaraan. Nah, selama proses break-in itu teman-teman harus menghindari melakukan manuver yang ekstrim seperti menikung tajam seperti Rossi atau drifting ya. Nah, kemudian pastikan tekanan angin ban selalu dalam kondisi yang tepat. Penting untuk diingat ya kepada teman-teman ya. Setiap merek ban memiliki rekomendasi yang berbeda mengenai proses break-in tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman membaca petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan ban atau berkonsultasi dengan mekanik untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Karena biasanya pada ban nggak ada sih itu keterangan seperti itu tuh biasanya nggak ada. Kesimpulannya apa? Break-in ban adalah proses penting untuk mendapatkan performa ban yang optimal dan umur pakai yang lebih panjang. Walaupun kalau menurut Danazar sih tidak signifikan sekali lah gitu ya. Dengan melakukan break-in dengan benar itu teman-teman dapat meningkatkan keselamatan berkendara dan efisiensi kendaraan. Ini yang paling penting, keselamatan berkendaraan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.